Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jauzanifa dari 10.1. Di video kali ini kita akan membahas bab 6, yaitu tentang Linux installation yang berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server Administrator. Nah, di video kali ini kita ada beberapa pembahasan, yaitu antara lain satu, download install VirtualBox, yang kedua yaitu install Debian, yang ketiga install Ubuntu. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu download install VirtualBox. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang VirtualBox, yaitu satu, sebagai platform virtual mesin. Jadi aplikasi VirtualBox atau platform VirtualBox digunakan untuk membuat virtual mesin, dan juga banyak sekali platform yang lain seperti VMware dan Proxmox, tetapi itu berbayar. Sedangkan yang gratis itu hanya VirtualBox. Nah, lalu apa sih virtual mesin itu? Jadi virtual mesin itu digunakan untuk membuat komputer di dalam komputer, yang dimana ini adalah laptop teman-teman dan laptop virtual. Bisa saling berkonfigurasi, membuat server, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah VirtualBox ORG. Ini adalah website untuk mendownload VirtualBox-nya. Nah, sekarang kita coba untuk mendownload VirtualBox-nya. Teman-teman bisa buka Google Chrome-nya, kemudian ketik download VirtualBox. Nah, teman-teman bisa buka yang ini, download ORG VirtualBox. Nah, di sini teman-teman perhatikan, di sini ada beberapa pilihan. Di sini ada Windows Host, Mac OS, Intel Host, macOS, Apple Silicon Host, Linux Distribution, Solaris Host, Solaris 11 IPS Host. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini. Kemudian buka yang ini. Nah, di sini itu ada berbagai macam versi VirtualBox ya, teman-teman. Di sini ada versi 7.1.4, 7.0.22, 7.1.2, dan di sini juga ada 6.1.50, 6.1.48. Nah, teman-teman bisa pilih salah satu dari versi tersebut. Nah, jika teman-teman ingin mendownloadnya, teman-teman bisa pilih salah satu dari versi yang tadi. Nah, tetapi untuk versi yang terbaru ini adalah versi 7.1 ya, teman-teman. Teman-teman bisa buka yang ini dulu. Nah, dan jika teman-teman menggunakan Windows Host, teman-teman bisa buka Windows Host, dan jika teman-teman menggunakan macOS, bisa klik macOS ini. Nah, di sini saya menggunakan Windows, jadi saya klik Windows saja. Nah, secara otomatis ini terdownload ya, teman-teman. Eh, karena di sini saya sudah mempunyai atau sudah mendownloadnya, jadi saya skip saja ya, teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin mendownload yang versi 6.1 juga bisa. Teman-teman bisa ketik 6.1. Nah, teman-teman bisa klik yang ini. Nah, dan di sini teman-teman tinggal milih ininya. Jika teman-teman menggunakan Windows Host, teman-teman bisa klik Windows Host. Jika teman-teman menggunakan macOS, teman-teman bisa klik macOS. Nah, pada pembahasan yang materi yang pertama, cuman itu saja ya, teman-teman. Jadi kita lanjut saja ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi yang kedua, install Debian.
Nah, nanti di sini saya juga akan menginstal Ubuntu pada materi yang ketiga. Mengapa sih saya memilih file ISO Debian dan Ubuntu? Karena pada kedua file ini memiliki konfigurasi yang berbeda ya teman-teman. Yang dimana Debian itu menggunakan file ISO yang berbasis Linux. Teman-teman bisa buka Google Chrome-nya. Kemudian teman-teman ketik download apa download Debian. Nah, teman-teman bisa pilih yang downloading Debian USB GSD DVD ini. Nah, teman-teman bisa uh, pilih yang DVD atau USB yang AMD 64 ini, kita klik. Kemudian scroll ke bawah. Nah, teman-teman bisa klik yang Debian 12.8.0 ini. Nah, otomatis terdownload ya teman-teman di sini. Nah, karena saya sudah mempunyai ini atau sudah mendownloadnya, jadi saya skip saja ya teman-teman. Kemudian kita langsung saja ke VirtualBox-nya. Kemudian kita klik New. Nah, di sini kita beri nama Debian Server. Nah, di sini uh, saya simpennya di database saja ya teman-teman. Nah, di sini itu otomatis tipenya itu Linux, versinya itu Debian 64 bit. Kemudian kita next. Nah, di sini memorinya saya tambah sedikit saja. Kemudian kita next. Ini kita klik saja. Next. Next. Nah, di sini itu tempat menyimpan filenya ya, teman-teman. Teman-teman bisa menyimpan di mana saja terserah teman-teman. Kalau saya di sini data D, kemudian kita create saja. Kemudian di sini kita setting ya, teman-teman. Di sini saya akan menambahkan MBT, klik MBT, kemudian kita menambahkan file yang tadi kita download ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan menambahkan prosesornya ya teman-teman. Di sini saya menambahkan jadi 2 ya teman-teman. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita langsung saja kita start. Nah, di sini kita enter. Nah, di sini itu pemilihan bahasa ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan bahasa Indonesia saja. Kemudian continue. Nah, di sini kita pilih lokasi. Karena saya di Indonesia, jadi kita pilih Indonesia saja. Lanjutkan. Nah, di sini itu mengatur caveat. Kalau saya menggunakan yang ini saja sesuai sistemnya. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini itu sudah memuat komponen pemasangan dari media instalasinya. Kita tunggu. Nah, di sini nama hostnya saya ganti
Henny saja ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan. Nama domainnya saya pakai yang Jose saja. Kemudian kita disuruh masukkan kata sandi atau membuat sandi. Saran saya kalau jika teman-teman masih belajar, jadi teman-teman itu memakai yang sandi mudah yang diingat saja ya teman-teman. Terserah teman-teman ingin memberikan sandi apa. Kemudian lanjutkan. Nah, di sini itu kita disuruh masukkan nama lengkap. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini nama untuk akun saya pakai yang ini saja. Lanjutkan. Nah, di sini kita disuruh membuat kata sandi lagi. Jika teman-teman ingin sandi yang berbeda pada sandi yang tadi juga tidak apa-apa, terserah. Tapi saya di sini samakan saja. Kemudian lanjutkan. Nah, di sini itu mengatur waktu. Saya pakainya yang WIB saja ya teman-teman karena saya di Jawa Tengah. Lanjutkan. Kemudian partisi hard disk saya pakai yang gunakan seluruh hard disk. Kita lanjutkan. Ini saya pakainya yang semua berkas di satu partisi karena saya di sini pemula ya teman-teman, jadi kita lanjutkan saja. Lanjutkan. Di sini perubahan yang tertulis di bawah ini akan ditulis ke hard disk. Bila tidak, Anda dapat melakukan perubahan secara manual. Jadi di sini saya iya ya teman-teman. Kita lanjutkan. Nah, di sini itu sudah mulai memasang sistem dasar. Kita tunggu saja ya teman-teman. Nah, kemudian di sini memindai media instalasi. Saya tidak ya teman-teman. Kita lanjutkan. Kemudian ini cermin jaringan dapat digunakan untuk melengkapi perangkat lunak. Di sini saya juga tidak ya teman-teman. Kita lanjutkan. Nah, di sini proses memilih dan memasang perangkat lunak. Kemudian di sini saya juga tidak ya teman-teman. Kita lanjutkan. Nah, di sini itu pemilihan perangkat lunak. Karena di sini karena di sini kita itu install Debian, jadi kita pilih yang Debian desktop dan perkakas sistem standar saja ya teman-teman. Jadi yang ini kita hilangkan saja, hanya 2 saja yang dicentang. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini kita tunggu pemrosesan perangkat lunak. Nah,
di sini itu pemrosesannya cukup lama ya teman-teman. Ini pasang bootloader group. Di sini saya memilihnya iya saja ya teman-teman. Kemudian di sini eh, saya memilih yang bawah, kemudian lanjutkan. Nah, di sini itu proses menyelesaikan instalasi ya teman-teman. Kita tunggu. Nah, dan di sini itu instalasi selesai ya teman-teman. Eh, Langsung saja kita lanjutkan. Nah, dan di sini itu tampilan awal dari Debian server ya teman-teman. Dan di sini kita coba login. Kita masukkan sandi yang tadi kita buat. Dan di sini kita sudah berhasil ya teman-teman, sudah berhasil install Debian. Di sini kita pilih bahasa, yaitu saya menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, kemudian ini keyboardnya kita menggunakan Inggris saja. Kemudian selanjutnya, ini layanan lokasi ya teman-teman. Kita lanjutkan. Kemudian kita lewati saja. Nah, di sini itu sudah selesai menginstal Debian ya teman-teman. Jadi pada pembahasan yang kedua yaitu install Debian cuman segitu saja. Kita lanjut ke materi berikutnya saja. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu yang ketiga install Ubuntu. Sebelumnya kita masuk ke Google Chrome terlebih dahulu, kemudian kita ketik Ubuntu release. Kemudian kita klik yang link atas ini. Nah, dan di sini itu ada banyak jenis Ubuntu ya teman-teman. Ada 24.04.1, 22.04.5, 20.04.6. Nah, dan di sini saya memilih yang versi terbaru saja 24.04. Kita klik. Nah, dan di sini itu ada dua macam yaitu desktop image dan server install image dan netboard terbang. Nah, dan di sini karena di sini saya ingin install Ubuntu server, jadi saya menggunakannya server install image saja. Kita klik. Nah, dan secara otomatis server install image-nya itu terdownload ya teman-teman di sini. Dan karena saya di sini saya sudah memiliki file atau ISO-nya, jadi saya skip saja ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke VirtualBox-nya. Kemudian kita buat virtual mesin baru dengan cara klik new. Nah, di sini kita beri nama Ubuntu
server. Kemudian kita simpan, terserah teman-teman mau disimpan di mana. Kalau saya di database saja ya teman-teman. Sini. Kemudian secara otomatis ini itu menyesuaikan ya teman-teman, tipenya itu Linux, versinya itu Ubuntu 64 bit. Kita next. Kemudian di sini itu memori sigennya, memori kita tambahkan sedikit. Kemudian kita next. Nah, di sini itu hard disk ya teman-teman, kita create saja. Kemudian di sini tipe file hard disk kita pakainya yang VDI, virtual disk image. Kemudian kita next. Nah, di sini itu storage-nya kita pakai yang email cal online. Kemudian kita next. Nah, di sini itu jika teman-teman ingin menyimpan, dan di sini itu untuk menyimpan filenya, teman-teman bisa klik yang ini. Terserah teman-teman ingin disimpan di mana. Kalau saya di sini saja. Kemudian kita create. Kemudian kita setting ya teman-teman. Di sini kita masukkan filenya. File yang tadi kita download ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan menambahkan prosesornya menjadi 3 ya teman-teman. Kemudian kita klik OK. Kemudian langsung saja kita start. Kita tunggu. Di sini itu kita memilih bahasa ya teman-teman. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang Ubuntu ya teman-teman. Di sini kita tidak bisa menggunakan kursor ini. Kita bisa menggunakannya dari keyboardnya ya teman-teman. Bisa dari arrow atas, bawah, samping kanan, dan samping kiri. Kita enter. Kemudian kita continue with dot updating, done. Kemudian ini juga done lagi. Kemudian done. Kemudian kita pakai arrow bawah, continue. Ini juga done. Ini juga continue. Nah, dan di sini itu kita disuruh masukkan nama profil. Kita disuruh mengisi username-nya, yaitu saya pakai Jerusa. Kemudian serversnya saya pakai Dani 29 dan Jauza 06. Kemudian kita disuruh masukkan passwordnya, terserah teman-teman, ini opsional ya teman-teman. Kemudian kita done. Ini continue. Kemudian kita done. Ini kita skip saja. Nah, di sini kita tunggu prosesnya instalasi sistem
ini cukup lama ya teman-teman. Nah, dan di sini sudah keluar report now ya teman-teman. Kita klik report now-nya, kemudian kita enter, dan di sini kita tunggu. Nah, di sini itu keluar valid ini tidak apa-apa ya teman, tidak akan mengganggunya. Lalu kita enter. Nah, dan di sini kita coba login ya teman-teman. Kemudian kita masukkan sandinya. Nah, dan di sini kita sudah berhasil menginstal Ubuntu server ya teman-teman, sudah membuat virtual mesin Ubuntu server. Oke, jadi pada materi bab 6 ini hanya segitu aja ya teman-teman. Terima kasih. Terus tonton video bab 7 dan bab selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai semuanya.